Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tanggal 1 bulan Mei 2022 kita bertemu dalam kasih Tuhan yang ajaib. Pada saat yang sukacita ini saya akan sampaikan kepada saudara satu rahasia besar tentang arah kekristenan akhir zaman, supaya saudara mengerti bagaimana dan apa yang harus kita tempuh menjelang tahun-tahun terakhir sebelum kedatangan Tuhan. Saudara, saya akan mengambil tema remuknya kepala ular dan lahirnya anak laki-laki. Ini masih berkaitan dengan pengajaran anak laki-laki. Saudara sudah mengenal tentunya pengajaran tabernakel, pengajaran mempelai, kemudian pengajaran kitab Wahyu. Saudaraku, ini saya akan sampaikan pengajaran anak laki-laki dari dasar Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Saudara, kenapa ini penting, saudaraku? Karena inilah tonggak yang akan menyudahi pekerjaan iblis yang dijanjikan oleh Tuhan, bahwa iblis nanti akan diremukkan kepalanya oleh keturunan dari wanita itu, keturunan dari Hawa. Di akhir zaman maka iblis itu pekerjaannya akan dihentikan setelah gereja mampu melahirkan orang-orang yang sempurna dalam hidupnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Wahyu pasal 12 ayat 5 saya akan bacakan. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gadapsi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Amin. Saudaraku, jadi anak laki-laki ini adalah pewaris tahta surga. Saudaraku, dan mengenai level rohaninya jelas ini sangat tinggi. Ini seperti halnya Musa dilahirkan oleh Yokebed, saudaraku. Kemudian seperti halnya Tuhan Yesus dilahirkan oleh Maria. Nah, di akhir zaman ini, saudaraku, akan ada orang-orang yang sempurna imannya, saudaraku, mencapai level ruang Maha Kudus yang dilahirkan oleh gereja Tuhan. Saudara, sudah bisa memahami hal ini. Kalau orang-orang yang nanti sudah mencapai level yang ditentukan oleh Tuhan, sempurna, mencapai ruang Maha Kudus, ini berhasil dilahirkan oleh gereja Tuhan, saudaraku, maka pekerjaan iblis yang merajalela sejak dahulu ketika dia menipu Hawa sampai dengan saat ini, bahkan nanti sampai Wahyu pasal 12 ayat 5 ini digenapi. Ketika itu terjadi, ketika gereja Tuhan berhasil melahirkan seorang anak laki-laki, berhasil melahirkan jemaat-jemaat yang sempurna, gereja Tuhan berhasil, saudaraku, membentuk jemaat-jemaat yang sempurna, melahirkan jemaat-jemaat yang sempurna, maka pekerjaan iblis akan dihentikan, dan saat itulah terjadi remuknya kepala ular. Saudaraku, jadi Wahyu pasal 12 ayat 5, anak laki-laki ini jelas level rohaninya tinggi sekali, karena dia menjadi prioritas pertama diselamatkan oleh Tuhan. Saudaraku, jadi dia prioritas pertama diselamatkan oleh Tuhan. Saudara, saya sempat dikomplain oleh ibu-ibu kemarin, saudaraku, kenapa ini pengajarannya anak laki-laki, Pak Peter? Bukankah semuanya kita memiliki kesamaan harkat dan martabat? Oh iya, betul, kita semua memiliki kesamaan harkat dan martabat di hadapan Tuhan. Saudara, saya jelaskan, sebagaimana yang disebut mempelai wanita anak domba itu terdiri dari jemaat-jemaat yang bergender laki-laki dan perempuan, maka saudaraku, demikian pula yang disebut dengan jemaat anak laki-laki di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima itu, saudaraku, itu juga terdiri baik jemaat yang bergender laki-laki maupun wanita. Saya ulangi lagi ya, saudaraku. Jadi supaya nanti kaum ibu atau mungkin yang wanita semuanya, kaum wanita semuanya tidak menjadi bertanya-tanya, kenapa Pak Peter seolah-olah pilih kasih, kenapa pengajarannya ini pengajaran anak laki-laki.
Saudaraku, saya beritahu, seperti halnya saudaraku yang disebut mempelai wanita, itu terdiri dari baik jemaat yang bergender laki-laki maupun perempuan. Demikian pula jemaat anak laki-laki. Saudaraku, yang dilahirkan dalam Wahyu pasal 12 ayat 5 itu juga terdiri baik jemaat yang bergender laki-laki maupun wanita secara lahiriahnya. Saudara perhatikan baik-baik. Ini khotbah ini tidak panjang, padat, tetapi berisi, saudaraku. Wahyu pasal yang ke-11 itu melukiskan secara fisik bait Allah. Kemudian perlakuan Allah terhadap bait Allah sesuai dengan tingkatannya. Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2 itu melukiskan bait Allah secara fisik, kemudian perlakuan Allah terhadap bait sucinya berdasarkan tingkatannya. Kemudian saudara juga melihat Wahyu pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 17 itu melukiskan bait Allah dalam bentuk manusia. Maka gambarnya nampaklah seorang perempuan yang sedang seorang yang bersalut matahari, bulan, dan bintang. Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2 itu, saudaraku, ia sedang mengandung dan dalam keluhan hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Wahyu pasal yang ke-12 itu melukiskan bait Allah dalam bentuk manusia. Perhatikan, kalau Wahyu pasal yang ke-11 itu melukiskan bait Allah secara fisik dan perlakuan Tuhan terhadap bait Allah secara fisik tersebut itu menurut tingkatannya masing-masing. Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2. Kemudian Wahyu pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 17 itu melukiskan bait Allah dalam bentuk manusia. Sesuai apa yang ditulis Rasul Paulus, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Saudara, jadi kalau di dalam Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2 itu betul-betul merupakan lukisan secara fisik dari bait Allah, kemudian perlakuan Tuhan terhadap bait Allah menurut tingkatannya. Kemudian saudara, oleh alam makrifat, oleh alam hikmat sebetulnya dibawa oleh Rasul Yohanes itu, saudaraku, memahami Wahyu pasal 12. Wahyu pasal 12 itu melukiskan bait Allah dalam bentuk manusia. Pahami ini baik-baik. Saudara, dalam Wahyu pasal 11 di sana jelas ditunjukkan tingkatannya di mana bait suci sebelah dalam dan mereka yang beribadah di dalamnya. Saudaraku, yang dimaksud ini meliputi ruang Maha Kudus dan ruang kudus. Ini diselamatkan. Di dalam Wahyu pasal 11 ayat yang ke-1 dan 2 seperti itu. Jadi di sana jelas ditunjukkan tingkatan yang diselamatkan oleh Tuhan menurut, saudaraku, pengukuran yang dilakukan oleh malaikat Tuhan, yaitu yang meliputi ruang Maha Kudus dan ruang kudus itu diselamatkan, diukur atau diselamatkan. Sedangkan pelataran itu dibiarkan diinjak-injak bangsa asing. Ini dalam Wahyu pasal yang ke-11. Jadi dalam Wahyu pasal yang ke-11 ayat 1 dan 2 itu terkandung dua makna penting. Yang pertama, ini ruang Maha Kudus dan ruang kudus itu diukur, saudaraku. Ruang Maha Kudus dan ruang kudus, bait suci dan mereka yang beribadah di sebelah dalamnya itu diukur, artinya diselamatkan. Ini poin yang pertama dari bait Allah dan perlakuan Tuhan terhadap bait Allah di akhir zaman. Kemudian yang kedua, ini pelataran bait Allah dibiarkan diinjak-injak oleh bangsa asing atau antikris. Saudaraku, yuk kita akan baca Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya.
Amin. Saudaraku, ukurlah, saudaraku, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Saudaraku, saya baca lagi lengkapnya. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Ini artinya adalah ruang Maha Kudus dan ruang kudus dan mezbah. Mezbahnya ini ditulis tusiasterion. Kenapa mezbah tusiasterion atau mezbah kurban bakaran? Karena pada saat itu sebentar lagi antikris melanda bumi, sesuai dengan apa yang dinubuatkan di dalam Daniel pasal yang ke-9. Itu pada pertengahan ke-7 masa itu, saudaraku, segala macam korban itu akan dihentikan. Sudah kemudian akan muncul pembinasa keji. Itulah sebabnya korban Kristus atau mezbah atau tusiasterion itu diangkat. Saudaraku, kemudian ayat yang kedua. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. 42 bulan lamanya. Jadi masa antikris, masa di mana kekejian pembinasa keji itu diizinkan menginjak-injak kota suci, itu lamanya adalah 42 bulan. Jadi saudaraku, ini kembali saya memframe pikiran saudara supaya saudara memahami Wahyu pasal 11 ini adalah bait suci secara lahiriah. Nah, bait suci secara lahiriah itu yang diselamatkan mana, saudaraku? Itu adalah ruang Maha Kudus dan ruang kudus. Itu yang ditulis dengan, saudaraku, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Itu yang dimaksud adalah ruang Maha Kudus dan ruang kudus dan yang beribadah di dalamnya. Kemudian dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Saudaraku, mezbah itu tusiasterion, saat itu korban Kristus nanti diangkat. Saudaraku, segala macam korban dihentikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kemudian yang kedua, saudaraku, ini ada yang dikecualikan, artinya ditinggalkan. Artinya nanti tidak diangkat, tidak harpazo maupun tidak diungsikan, tidak peogo, saudaraku. Ini siapa? Ini adalah pelataran, saudaraku. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Jadi Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2 ini menggambarkan, saudaraku, bait Allah dalam bentuk jasmani, saudaraku, dan perlakuan Allah terhadapnya sesuai dengan tingkatannya. Bahwa yang tingkat ruang Maha Kudus dan ruang kudus itu jelas diselamatkan, diukur, tetapi pelataran itu jelas ditinggalkan. Seperti itu, saudaraku. Jadi sudah menjadi jelas. Sekarang Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2 itu menggambarkan bait Allah secara fisik, dan perlakuan Allah terhadap bait Allah itu berdasarkan tingkatannya. Ruang Maha Kudus dan ruang kudus itu diukur, saudaraku. Kemudian tindakan nyata kepada manusia, kalau tadi merupakan tindakan perlambang di dalam bait suci yang jasmani, bait suci secara lahiriah. Kemudian di dalam Wahyu pasal 12 kita ini menjumpai bait Allah dalam bentuk manusia. Nah, ini yang perlu saudara pahami. Bait Allah dalam bentuk manusia. Manusia itu ada apa saja toh, saudaraku? Ada laki-laki, ada perempuan, ada anak-anak. Saudaraku, ada 3 itu. Perhatikan baik-baik perkataan saya. Wahyu pasal yang ke-12 kita menjumpai bait Allah dalam bentuk manusia. Sekali lagi, manusia itu ada apa? Laki-laki,
perempuan, kemudian kanak-kanak, ya saudaraku. Nah, saudara, kita akan melihat lebih lanjut dari rahasia itu, saudaraku. Di dalam Wahyu pasal 12 kita jumpai bait Allah dalam bentuk manusia, dan itu juga ada 3, saudaraku. Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2 itu adalah gambaran secara keseluruhan bait Allah, saudaraku. Karena jemaat Tuhan itu, saudaraku, secara umum semuanya dari ruang Maha Kudus, ruang kudus maupun sampai pelataran, itu secara umum disebut sebagai pihak wanita. Hubungan antara Kristus dengan jemaatnya itu, saudaraku, jemaatnya itu disebut sebagai pihak wanita. Kalau saudara membaca di dalam Efesus pasal yang ke-5, ayat yang ke-32 khususnya, saudaraku, yang dimaksud itu di sana rahasia besar, tapi yang dimaksud itu adalah hubungan Kristus dengan jemaatnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kemudian bait Allah dalam bentuk manusia ini, saudaraku, kalau Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2, seorang wanita yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang itu menunjuk gereja secara keseluruhan, dari berbagai tingkat, dari pelataran sampai ruang Maha Kudus. Maka kemudian gereja yang dari berbagai tingkat ini, saudaraku, di akhir zaman akan melahirkan, saudaraku, akan melahirkan output. Dalam bahasa yang lebih tepat itu menghasilkan, ya saudaraku, bait Allah dalam bentuk manusia yang dilukiskan dalam Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2 ini, saudaraku, ini yang pertama, ini akan melahirkan anak laki-laki yang lahir dan akan menggembalakan segala bangsa dengan gada besi. Kemudian tindakan Allah apa? Tindakan Allah terhadap anak laki-laki yang lahir ini di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5 ini adalah langsung dibawa Allah dan ke tahtanya. Wahyu pasal 12 ayat ke-5 ini jelas ruang Maha Kudus. Saya berulang kali, level rohani dari anak laki-laki yang dilahirkan ini tentu sangat tinggi, seperti Yesus yang dilahirkan Maria, seperti Musa yang dilahirkan Yokebed. Saudaraku, demikian pula anak laki-laki yang lahir di Wahyu pasal 12 ayat 5 ini tentu memiliki tingkatan rohani yang begitu tinggi. Oleh karena itu, tindakan Allah kepada anak laki-laki yang lahir di Wahyu pasal 12 ayat 5 ini, tindakan Allah langsung dibawa anak laki-laki tersebut kepada Allah dan ke tahtanya. Di samping anak laki-laki itu merupakan pewaris dari tahta surga. Ini ruang Maha Kudusnya, saudaraku. Di Wahyu pasal yang ke-11 tadi tidak dirinci seperti itu, saudaraku, tapi di Wahyu pasal yang ke-12 kelihatannya dirinci semakin detail, saudaraku. Kemudian kita akan membaca Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Amin. Ini ruang Maha Kudus dari bait Allah yang berwujud manusia, dari bait Allah yang berbentuk manusia. Ini ternyata ruang Maha Kudusnya adalah anak laki-laki yang lahir, saudaraku. Terbukti, saudaraku, tindakan Allah kepadanya langsung dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Ini bukti yang pertama. Bukti yang kedua, saudaraku, yang diancam oleh iblis sebetulnya mau ditelan itu adalah anak laki-laki ini, saudaraku. Kemudian bukti nubuatan, saudaraku, yang dilahirkan oleh Maria itu Tuhan Yesus, di mana levelnya tentu jauh lebih tinggi dari Maria. Maria hidup, saudaraku, lahir dari seorang ibu, saudaraku. Kemudian Musa, saudaraku, dengan Yokebed, saudaraku. Musa ini tentu kadar rohaninya, level rohaninya begitu luar biasa. Nah, saudaraku, dari saudaraku, bukti nubuatan maupun bukti yang ada di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5 tentang tindakan Allah,
kepada anak laki-laki, kita bisa menyimpulkan bahwa anak laki-laki ini kadar rohaninya sangat tinggi. Dan inilah ruang Maha Kudusnya di Wahyu pasal yang ke-12. Maaf ya saudaraku, saya ini mudah serak. Tidak sakit tapi mudah sedikit serak begitu saudaraku. Kemudian saudaraku, yang kedua dari bait Allah yang berbentuk manusia itu adalah yang disebut sebagai wanita itu di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6. Saudaraku, kepada wanita itu saudaraku, tindakan Allah adalah mengungsikan selama 1260 hari. Ini posisinya seperti Maria. Ini posisinya seperti Yokebed, saudaraku, yang melahirkan anak laki-laki yang dahsyat. Saudaraku, mereka diselamatkan juga. Saudara, kita akan melihat cara Tuhan di dalam menyelamatkan wanita itu, orang-orang yang mencapai tataran rohani ruang kudus. Wahyu pasal 12 ayat 6 dan ayat yang ke-14. Ini berulang kali saya sampaikan ya, supaya saudara menjadi jelas, saudaraku, tentang pengajaran anak laki-laki ini. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Amin, saudaraku. Jadi di sini dalam Wahyu 12 ayat 6 ini, saudaraku, dia dipelihara di satu tempat yang disiapkan oleh Allah, diungsikan, saudaraku, selama 1260 hari lamanya. Ini masih di bumi, saudara, masih di bumi ini, saudaraku. Kemudian ayat yang ke-14 dari Wahyu pasal 12, kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Amin, saudaraku. Lari di sini berulang kali saya sampaikan, ini peugo, lari atau hilang kemudian lenyap, saudaraku. Kalau dilanjut dengan ayat yang ke-14 itu terbang, itu petomai, saudaraku. Jadi lari, hilang, lenyap, dan terbang, kombinasi dari perkara-perkara yang dahsyat. Kalau ini dahulu pernah dialami oleh Filipus, berulang kali saya sampaikan juga pada saudara. Setelah membaptis sida-sida dari Ethiopia itu, saudara, kemudian dipindahkan oleh kuasa Tuhan secara dahsyat. Seperti Elia ketika dari puncak Gunung Karmel ke Yisrael, saudaraku, balapan dengan kereta Raja Ahab, Elia lari secepat kilat, saudaraku. Nanti kuasa Tuhan yang akan membawa jemaat-jemaat yang mencapai ruang kudus itu seperti itu. Jadi saudara itu nggak perlu jualin tanah, jualin aset, saudara, kemudian naik ke gunung, saudaraku, tetap terlacak, saudaraku. Nanti tempat padang belantara pengungsian itu ada sendiri tempatnya yang disediakan oleh Tuhan. Seperti Filipus itu, saudara, ketika membaptis sida-sida dari Ethiopia itu, saudaraku, nggak tahu kalau dia mau dipindahkan kemana. Tahu-tahu dia ya sudah berada di Asdod, saudaraku. Dia nggak punya pilihan, saudaraku. Demikian pula, saudaraku, ketika wanita itu diungsikan, itu akan diungsikan oleh Tuhan ke satu tempat yang dipilihkan oleh Tuhan. Nanti tahu-tahu di mana begitu, saudaraku. Nanti kalau saya nyebut, nanti dikira saya sudah menentukan tempat padang pengungsian. Saya tidak mau menyebut, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi, saudaraku, kalau di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-11 tadi, ruang Maha Kudus, kemudian ruang kudus itu diukur, artinya diselamatkan. Kalau di Wahyu pasal yang ke-12 ini, anak laki-laki itu ruang Maha Kudus, kemudian wanita itu, saudaraku, ini diungsikan, itu diselamatkan dengan cara yang berbeda. Kalau di Wahyu pasal 11 belum diterangkan caranya tadi, saudaraku. Tapi di Wahyu pasal yang ke-12 diterangkan. Yang mencapai ruang Maha Kudus itu langsung dibawa lari kepada Allah dan ketatannya. Kemudian yang mencapai ruang kudus itu, saudaraku, diungsikan untuk disempurnakan selama 1260 hari di satu tempat yang dalam bahasa
saudaraku, yang dalam bahasanya disebut sebagai eremos, padang-padang yang suci, sunyi, tempat-tempat yang sunyi, taman padang belantara pengungsian. Kalau yang saya lihat dalam penglihatan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kemudian bait yang pertama dan kedua dari bait Allah yang berwujud manusia, yaitu anak laki-laki yang dilahirkan, Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, anak laki-laki yang menggembala segala bangsa dengan gada besi, orang-orang sempurna di akhir zaman itu, saudaraku, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wanita itu, saudaraku, orang yang mencapai tataran rohani ruang kudus, ini diungsikan. Kemudian yang ketiga dari bait suci yang berwujud manusia, ini, saudaraku, disebut sebagai keturunan yang lain dari wanita itu. Saudaraku, jadi wanita di Wahyu pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2 itu rupanya anaknya, saudaraku, keturunannya tidak hanya yang lahir di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, tidak hanya yang bisa menggembala segala bangsa dengan gada besi, tetapi ada yang rohaninya itu kanak-kanak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayo kita akan baca, saudaraku. Jadi yang ketiga dari bait suci yang berbentuk manusia di Wahyu pasal 12 ini adalah keturunan yang lain dari wanita itu. Ini dituliskan di dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-17. Hasil yang lain yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh Tuhan, atau disebut juga dengan kanak-kanak rohani. Saya akan bacakan. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunan yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Saudara, kalau saudara baca di dalam terjemahan yang lebih tepat, saudara, keturunan di sini disebut juga spermatov. Saudara, artinya ini satu benih yang belum jadi. Berulang kali saya sampaikan seperti itu. Masih kanak-kanak rohani sekali, saudaraku. Kemudian, saudaraku, kita akan kembali belajar dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27. Manusia yang sempurna, saudaraku, yang nanti bisa harpazo, bisa diangkat, bahkan nanti puncaknya dari anak laki-laki ini nanti akan menghancurkan, akan meremukkan kepala ular. Itu yang berkarakter seperti apa, orang yang seperti apa. Kita akan melihat manusia sempurna itu berkarakter segambar dan serupa dengan Allah. Segambar dan serupa dengan Allah. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27. Jadi manusia sempurna itu adalah manusia yang berciri, berkarakter, segambar dan serupa dengan Allah. Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Amin. Jadi manusia yang sempurna itu manusia yang segambar dan serupa dengan Allah. Nanti ini yang akan mampu menghancurkan kepala ular, yang akan mampu menghancurkan kepala naga itu. Saudaraku, kita lanjutkan. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Amin. Saudaraku, jadi manusia semula yang belum jatuh dalam dosa itu, saudaraku, itu memiliki kuasa yang luar biasa, segambar dan serupa dengan Allah. Saudaraku, jadi ini penting saudara ketahui, yang dicipta segambar dengan Allah itu siapa, saudaraku? Yang dicipta segambar dan serupa dengan Allah itu adalah Adam. Saudaraku, oleh karena itu di Wahyu pasal 12 ayat yang
5 itu yang akan menggembalakan segala bangsa dengan gada besi juga adalah anak laki-laki. Yang dicipta segambar dengan Allah itu Adam. Tetapi saudaraku, wanita adalah bagian dari Adam. Nah, ini saudara, jadi ibu-ibu jangan khawatir saudara, karena yang segambar dan serupa dengan Allah itu Adam, laki-laki. Tetapi saudaraku, saudara yang wanita, saudara itu juga bagian dari Adam itu. Saudara bagian dari Kristus, saudara bagian dari tubuh Kristus. Saudara, jadi yang dicipta segambar dan serupa dengan Allah itu Adam, saudaraku. Tetapi Adam itu memiliki bagian, yaitu tulang rusuk yang namanya wanita, saudaraku. Jadi wanita itu juga memiliki harkat martabat yang sama dengan laki-laki, karena wanita itu merupakan bagian dari laki-laki. Saudaraku, yuk kita akan baca Kejadian pasal yang kedua ayat 18. Yang dicipta segambar dan serupa dengan Allah itu rupanya adalah Adam. Tetapi si Hawa, wanita itu juga serupa dengan Allah karena dia merupakan bagian dari Adam. Saudaraku, jadi begitu. Saudaraku, Kejadian pasal 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Langsung ayat 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Ayat 22. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki." Saudara, jadi yang dicipta serupa dengan Allah itu memang Adam. Saudaraku, oleh karena itu kitab Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, yang akan menggembalakan segala bangsa dengan gada besi itu adalah anak laki-laki. Saudaraku, Wahyu pasal 12 ayat 5 menulis, ini bukan omongan saya. Saudaraku, tetapi ini bukan berarti wanita itu memiliki kedudukan yang rendah, tidak. Dia adalah bagian hidupnya dari Adam. Yang dikatakan oleh Adam sendiri, saudaraku, bahwa inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Artinya ini tulang-tulangku, daging dari dagingku. Artinya sepadan, saudaraku. Tetapi tugasnya laki-laki itu lebih berat, saudaraku. Bahkan dikatakan nanti laki-laki keturunan dari wanita itu, saudaraku, itu akan meremukkan kepala ular. Tugasnya anak laki-laki, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi saya ini beri satu pengetahuan kepada saudara, yang dicipta segambar dan serupa dengan Allah itu Adam. Tetapi saudaraku, wanita merupakan bagian dari Adam karena wanita dicipta dari tulang rusuknya Adam, saudaraku. Jadi wanita juga segambar dan serupa dengan Allah juga, saudaraku, merupakan teman ahli waris di dalam kerajaan surga juga. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saudara, saya beritahu satu rahasia kepada saudara. Dahulu, ini rahasia besar, saudaraku. Ini ada jeda waktu terciptanya Adam dan Hawa. Nah, untuk ini saya belum bertanya kepada Tuhan berapa lama jeda waktu antara terciptanya Adam dan Hawa ini. Saudaraku, antara Adam yang dicipta serupa dengan Allah, dengan ketika Adam diambil tulang rusuknya kemudian dijadikan, saudaraku, si Hawa. Saya nggak tahu berapa lama Adam ini jomblo, saudaraku. Saya belum tanya sama Tuhan. Tetapi ada jeda waktu di mana Adam itu jomblo. Saudaraku, tidak baik kalau manusia itu sendiri saja, Tuhan katakan seperti itu. Saudaraku, dahulu jadi ada jeda waktu terciptanya antara Adam dan Hawa. Nah, saudaraku,
Demikian pula ini ada waktu untuk terciptanya kesempurnaan di akhir zaman. Antara anak laki-laki di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, anak laki-laki yang akan menggembala segala bangsa dengan gada besi yang langsung ke tahta Allah tadi, ini ada jeda waktu untuk terciptanya kesempurnaan antara anak laki-laki dengan mempelai wanita anak domba. Dan jeda waktunya kalau di akhir zaman nanti adalah 1260 hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi ada jeda waktu 1260 hari. Bahwa anak laki-laki yang dilahirkan di Wahyu pasal 12 ayat 5 itu sempurna, langsung dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Itu Tuhan Yesus belum datang, saudaraku. Belum datang itu, saudaraku. Itu sempurna. Demikian pula wanita itu yang diungsikan ke satu tempat di Eremos, Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Itu nanti juga akan sempurna. Saudara, sempurnanya di Wahyu pasal 19. Saudara, ketika perjamuan malam kawin anak domba Allah, ketika Tuhan Yesus Kristus datang, mereka akan sempurna. Saudaraku, jadi ada jeda waktu. Saudaraku, terbentuknya Adam dengan Hawa itu ada jeda waktu. Sempurnanya anak laki-laki yang akan menggembala, yang akan menghancurkan kepala ular naga. Dengan, saudaraku, jemaat-jemaat yang mencapai ruang kudus itu ada jeda waktu. Jeda waktunya berapa? 1260 hari. Kitab Wahyu pasal 12 ayat 6 katakan begitu. Wahyu pasal 12 ayat 14 katakan 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Saudaraku, saya ulangi lagi. Jadi dahulu ini ada jeda waktu, saudaraku, terciptanya Adam dan Hawa. Ketika Adam jomblo, ini tulang rusuknya masih utuh, saudaraku, sampai dengan Adam itu diambil tulang rusuknya itu berapa lama? Itu ada waktu, ada jeda waktu. Demikian pula di akhir zaman, tentang kesempurnaan orang-orang yang harpazo di Wahyu pasal 12 ayat ke-5 dengan, saudaraku, mempelai yang diungsikan di padang belantara, itu nanti sama-sama sempurna, sama-sama merupakan tubuh Kristus, sama-sama itu merupakan segambar dan serupa dengan Tuhan, serupa dengan Kristus. Saudaraku, tetapi ada jeda waktu, seperti terciptanya jeda waktu antara Adam dan Hawa, antara penciptaan Adam dan penciptaan Hawa, itu ada jeda waktu. Demikian pula untuk kesempurnaan di akhir zaman, untuk orang-orang yang harpazo dan orang-orang yang diungsikan itu ada jeda waktu. Antara yang berkarakter laki-laki yang akan melakukan penghukuman, yang akan melakukan, saudaraku, penghukuman menghancurkan kepala ular, dengan, saudaraku, mempelai wanita, itu jarak kesempurnaannya ada jeda waktu, yaitu selama 1260 hari lamanya, atau 3,5 masa. Saudaraku, nah, setelah anak laki-laki yang serupa dengan Allah ini kembali dilahirkan gereja Tuhan, Roma pasal 8 ayat 29, maka kepala ular naga itu akan diremukkan. Ular yang dahulu menipu ibu kita, ibu Hawa, itu nanti akan diremukkan oleh orang-orang yang sempurna yang dilahirkan gereja Tuhan di akhir zaman. Saudaraku, Roma pasal 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Nah, serupa dengan gambaran anaknya. Kalau tadi Adam itu serupa dengan Allah, tetapi kita yang ditentukan sekarang ini, saudaraku, pengikut Kristus ini, saudaraku, ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara, kita akan membaca dalam Kejadian pasal 3 ayat 14 sampai 15. Saudaraku, ini permusuhan antara Hawa dengan ular.
Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini Tuhan yang ngomong, saudaraku, dari kitab Kejadian, bahwa nanti kiprahnya iblis yang merajalela sejak menipu ibu Hawa itu, saudaraku, nanti akan dihancurkan setelah anak laki-laki ini lahir, setelah orang-orang sempurna di akhir zaman itu dilahirkan oleh gereja Tuhan. Saudaraku, nanti, saudaraku, anak laki-laki yang dilahirkan gereja Tuhan ini, saudaraku, orang-orang sempurna yang dilahirkan, eteken huios archen, saudaraku, anak laki-laki pewaris, saudaraku, pewaris tata surga yang dilahirkan itu, saudaraku, nanti akan meremukkan kepala naga itu, orang-orang sempurna. Dan ini dipimpin oleh tokoh-tokoh akhir zaman yang disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Imam Besar Agung Wahyu pasal 1 ayat yang ke-16. Saudaraku, jadi nanti yang akan membawa jemaat-jemaat itu sempurna, saudaraku, itu adalah 7 bintang. Saudaraku, tokoh-tokoh hamba-hamba Tuhan yang berkarakter bintang. Saudaraku, mereka yang akan membawa seperti bintang Bethlehem yang membawa orang Majus ke tempat kelahiran Yesus. Di akhir zaman nanti hamba Tuhan yang berkarakter bintang, 7 bintang, 7 hamba Tuhan ini, saudaraku, nanti akan dipakai oleh Tuhan untuk mendidik, menempa, menggembleng jemaat sampai, saudaraku, memiliki karakter anak laki-laki. Jadi pengajaran anak laki-laki itu arahnya ke sana, saudaraku. Para bintang, para guru, saudaraku, para malaikat sidang, mereka berkarakter laki-laki. Saudaraku, mereka berkarakter laki-laki. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Wahyu pasal 12 ayat 7-8. Ketika nanti terlahir jemaat-jemaat sempurna di akhir zaman, maka ada sesuatu yang dahsyat. Iblis itu nanti dilemparkan, dicampakkan, dihancurkan kepalanya, saudaraku. Wahyu pasal 12 ayat 7-8. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia itu, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi iblis nanti akan dihancurkan, dilemparkan ke bumi, saudaraku. Kepalanya dipukul, saudaraku, dihancurkan, saudaraku. Kita akan melihat akibat dari dilemparkannya iblis ke bumi, saudaraku. Wahyu pasal 13 ayat 3-4. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu, dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu, dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini, dan siapakah yang dapat berperang melawan dia. Amin. Saudaraku, di sini dikatakan bahwa iblis itu jatuh, saudaraku, dan salah satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Nah, saudaraku, si ular tadi, saudaraku, kepalanya rupanya sudah dipukul, saudaraku, oleh kelahiran anak laki-laki itu, saudaraku. Dan salah satu kepalanya itu sudah luka. Saudaraku, nanti sempurnanya nanti akan dilanjutkan dengan hukuman 7 bokor murka Allah. Itu cambukan selanjutnya terhadap kepala ular itu, saudaraku, terhadap kepala naga itu, saudaraku. Kalau saudara membaca di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-15, pasal yang ke-16, kepada ke-7 guru, kepada ke-7 bintang itu diserai amanat untuk menghajar, saudaraku,
menghajar bumi dan hawa nafsunya, menghajar antikris dan pengikut-pengikutnya dengan 7 bokor murka Allah. Saudaraku, kemarin saya sampaikan, kalau saudara bunuh ular itu pukul kepalanya sekali itu nggak mati, saudaraku. Benar, saudaraku. Boleh saudara tes. Ular kecil saja deh, saudaraku, satu sebesar jempol ini. Sudah pukul kepalanya sekali, dia nggak mati. Saudara, apalagi ini ular naga tua, saudaraku. Ini rupanya sudah kena pukul 1, saudaraku. 1 kali pukulan. Kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Jadi setelah anak laki-laki lahir, surga dibersihkan. Rupanya saudaraku, iblis itu sudah dicambuk, dipukul. Saudaraku, kepalanya sudah diremukkan oleh anak laki-laki yang dilahirkan oleh gereja Tuhan di akhir zaman. Yang dahulu dijanjikan oleh Tuhan kepada Hawa, yang dahulu disabdakan oleh Tuhan kepada ular, bahwa engkau akan diremukkan oleh keturunan perempuan ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi pengajaran anak laki-laki itu arahnya ke sana. Mendidik jemaat-jemaat yang militan, hamba-hamba Tuhan yang betul-betul diurapi, yang nanti perkataannya mampu menciptakan, saudaraku, mempengaruhi langit dan bumi, saudaraku. Tidak hanya pandai ngecap, saudaraku, tetapi perkataannya nanti akan ditaati oleh alam raya. Seperti berulang kali saya sampaikan, berbicara gempa, berbicara perang, berbicara wabah, terjadilah. Saudaraku, itu nanti hamba Tuhan di akhir zaman seperti itu. Saudaraku, yang akan melakukan pukulan-pukulan terhadap kepala ular naga ini, saudaraku. Karena tidak hanya sekali saja ular naga itu nanti bisa dihabisi. Saudaraku, nanti sampai dengan 7 bokor murka Allah itu nanti dicurahkan oleh 7 bintang itu, saudaraku, baru nanti si ular tua ini nanti bisa ditangkap, kemudian dipenjarakan selama 1000 tahun. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini rahasia yang sangat dalam. Kiranya Tuhan memberkati saudara dengan roh hikmat dan wahyu. Jadi pengajaran anak laki-laki ini berlaku bagi yang bergender, baik laki-laki maupun perempuan. Ibu-ibu jangan menuduh saya, jangan nggak enak hati sama saya. Wah, Pak Peter kok pengajarannya anak laki-laki. Oh, saudaraku, yang dimaksud anak laki-laki itu juga ada ibu-ibu, saudaraku, ada bapak-bapak, ada semuanya, laki-laki ataupun perempuan yang memang rohaninya mencapai ruang Maha Kudus. Itu karakter anak laki-laki. Saudaraku, seperti halnya mempelai wanita itu juga enggak wanita semua, ada laki-lakinya, saudaraku. Nah, anak laki-laki di Wahyu pasal 12 ayat 5 ini, saudaraku, terdiri dari jemaat laki-laki maupun jemaat wanita. Jadi ibu jangan takut. Ayo pacu rohanimu, dipacu, karena engkau ini adalah bagian dari Adam. Engkau ini bagian dari tubuhnya Kristus. Meskipun yang dicipta pertama itu adalah Adam, saudaraku, tetapi engkau ini adalah bagian dari tubuhnya Adam sejati, yaitu Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara dengan roh hikmat dan wahyu. Salam penuaian. Tuhan Yesus Kristus, pemimpin agung kegerakan kitab Wahyu, memberkati saudara. Haleluya.